Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi yuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sirri wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil dzikra amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil munazzal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atul hurum. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna rajana syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala fi du'a'in nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahumma barik lana fi rajabana wa sha'bana wa balghna Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji marilah kita limpahkan kepada Ilahi Rabbil, salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para kiai, para asatidul kiram yang di depan saya. Yang pertama, alhamdulillah kami beliau Haji Hamzah serta Buya Masa, Gus Ahmad, para hajjai, para kiai, para alim ulama, para asatid yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa taklim, hormat, cinta saya kepadanya. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, mudah-mudahan senantiasa perjuangannya ada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal, aparatur pemerintah min adnal wilayah ila a'lal wilayah, wabil khusus Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, dan alhamdulillah kakanda saya yaitu Adiki yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya dari bawahan sampai atasan. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita, para pejabat kita mampu meneladani akhlak kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati para panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkorban dengan hartanya, korban dengan tenaganya, korban dengan pemikirannya. Mudah-mudahan semua pengorbanannya ditukarkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan Allah mengatur waktu penata acara yang saya hormati. Mudah-mudahan kita doakan yang tadi pembawa acara berdua ini senantiasa Allah jadikan anak yang soleh-soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sukseskan dunia wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal, yang saya hormati, biasanya di mana-mana suka dilupakan. Rajaban dilupakan, Buludan dilupain, setiap acara Agustusan dilupakan. Siapa? Tukang son. Tukang son mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah rezekinya, ketika meninggal husnul khotimah, mudah-mudahan masuk surga barang son-sonnya, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, para pemuda, para pemudi yang saya hormati, tim Hadrah Sakhirmania Ashabul Kahfi, mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini senantiasa menjadi satu, yang mana perkumpulan ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi, yang pertama hakikat Allah Subhanahu wa taala, wasilah Kang Haji Hamzah beserta panitia datang ke rumah, dan alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan ibu-ibu, bapak-bapak perumahan Geraha Citra Pesona. Yang pertama saya silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi saya diterima sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Mau diterima Bu? Mau diterima? Bu, jawab. Ibu lemas. Terima Bu, terima. Alhamdulillah. Yang kedua, hakikat Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita semua mengadakan acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Insya Allah nanti jaga di akhir semuanya kita yang hadir di tempat ini senantiasa Allah giring semuanya ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, tujuan saya tiada lain Ibu, walaupun capek, walaupun sampai ngedrop badan saya, cuman satu tujuan saya, pengen dapat doa duit Ibu. Duit astagfirullahaladzim. Jadi enak kalau sama ibu-ibu sama bapak-bapak didoain mah, jadi banyak dukungan duit lagi. Kayaknya dosa dulu ibu bising mata duitan semua kayaknya. Saya mau tanya sama ibu lagi nyuci di WC, ada celana suami, di dalam kantongnya ada uang 5 juta, ambil apa jangan? Barang siapa seorang istri yang mengambil uang suami tanpa izin suami, maka dosanya sama dengan 7.000 rampong. Berarti yang sering ambil uang suami tanpa izin suami itu wajah-wajah rampong di suami sering hati dengan ibu. Ibu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Jejen Romdon Al-Mubarak. Tuh, ada fotonya. Pak Ustadz Waluyo, alhamdulillah, untung acaranya acaranya di perumahan. Jangan sampai ada satu acara, ketika beres acara Muludan kemarin, sampai saya Masya Allah, ini banner bukannya disimpan rapi-rapi, malah dipakai tutup jamban WC itu Bu. Lah kita tiap pagi ngeliatin yang modal dulu, astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah di perumahan enggak Ibu ya, insya. Nama saya Muhammad Jejen, biasa dipanggil Wan Loreng. Wan Loreng itu dikasih nama guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar. Bahkan dari awal maulid dulu sampai sekarang, alhamdulillah saya suruh pakai baret. Maafin Bu, saya bukan ustadz, bukan kiai, saya mah cuman orang generasi. Gendang si Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu tega amat bilang sama gua gendeng, astagfirullahaladzim ya Allah. Ngeri kali ibu ya Allah. Untungnya saya tadi kesini nggak disangka Batman pakai juga hitam, ya Allah. Ustadz Waluyo saya bilang anak orang gendeng ya Allah.
Ibu terus, ini terus. Ibu terus, ibu. Ibu-ibu semangat. Bapak-bapak semangat. Kalau bapak-bapak nggak semangat harus dikasih semangat. Salah mulu, susu. Maafin Bu, saya Kang Haji nggak lama-lama. Karena keterangan qalilun qarra khairun min katsirin par. Pendek tapi menusuk daripada panjang lemes. Ngaji, ngaji. Artinya kenapa jajan qalilun qarra khairun min katsirin par? Pendek tapi menusuk ke dalam hati daripada panjang masuk enggak boboi. Makanya ngaji mah jangan lama-lama. Yang penting cepat-cepat balik bawa uang ilmu yang bermanfaat. Insya Ibu maaf. Sekarang peringatan apa Ibu? Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sebagaimana tadi firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bilangan bulan itu ada 12 bulan sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ibu, bulan itu ada 12 bulan. Yang pertama dari bulan Hijriah adalah bulan Muharram. Beres bulan Muharram. Beres Safar. Rabiul. Beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Akhir. Rajab. Jumadil. Beres Jumadil Awal. Jumadil. Beres Jumadil Akhir. Rajab. Beres Rajab. Roah sih, ya Allah. Bu, maaf, jangan doa. Kalau doa, ibu mendoa sama Allah nggak enak. Ngedoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa roaha, nggak enak Bu. Jangan doa bulan Sya'ban. Beres Sya'ban bulan Ramadan. Beres bulan Ramadan bulan Syawal. Beres bulan Syawal bulan Habib. Bulan Dzulqa'dah. Beres bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah. Maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu sekarang itu lebih hafal Masehi daripada Hijriah. Bener gak? Kadang maaf punten banget. Jangan pun kita nggak hafal, tapi kenapa? Ketika kita punya anak, tapi kadang-kadang anak kita kalau lahirnya di bulan Desember suka dikasih nama Neng Desi. Bener gak? Kalau anak kita cowok lahirnya bulan Januari kasih nama Janur. Ya kan? Kadang-kadang anak kita lahir di bulan Februari kasih nama Neng Febri. Ada. Yang saya bingungkan ketika anak kita lahir cewek, lahirnya bulan Maret, masa harus dikasih nama Maerot? Makanya zaman sekarang itu jarang yang hafal dengan bulan Hijriah. Ibu dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. Sebagaimana kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, walaupun sekarang ada di bulan Sya'ban, Maka maaf Ibu, Rasulullah berkata dalam salah satu hadisnya, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman itu berputar dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke abad. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka harus lakukan. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Jelas
Sebagaimana dalam satu keterangan, kalau kita melakukan sesuatu di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Sebaliknya kita melakukan maksiat di bulan yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan Rajab kemarin, maka secara otomatis dosa kita, bahkan siksaannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Bu, maaf, kalau kita melakukan kebaikan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangan pun hal yang wajib, hal yang ketika kita, menurut kita itu hal yang sepele, tapi luar biasa pahalanya. Maaf, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu ketika bulan Rajab kemarin suka ngelayanin suami makan? Enggak. Astagfirullahaladzim. Suka nggak ngelayanin suami, Bu? Woi, suka nggak ngelayanin suami? Ibu ngasih makan suami dengan ikhlas, ridho, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Subhan. Ibu, kita ingin perang di Palestina melawan Israel, bahkan kita ingin perang ke sana, tapi kita tidak sanggup untuk melawan Israel. Bahkan di sini cuma kita donasi dan berdoa untuk umat Islam yang ada di Palestina, mudah-mudahan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibu menyediakan suami makanan satu kali dengan ridho dan ikhlas, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Subhan. Bu, di bulan yang dimuliakan kemarin itu bukan hanya ibu meladeni suami makan, jangan pun ketika meladeni suami makan, sampai ketika meladeni suami makan, kitanya jangan diam mulu. Maaf, liatin tatap wajah suami dengan penuh kasih sayang, maka sama dengan melihat Ka'bah, sama dengan melihat, apalagi suaminya hitam kayak Ka'bah. Makanya subhanallah, ibu, maaf nih punten, saya hitam tapi luar biasa, ada keuntungan buat orang-orang yang hitam. Bahkan Bilal bin Rabah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orangnya hitam. Makanya kalau kita punya suami hitam harus untung. Karena 3 keuntungan buat suami hitam. Yang pertama, kalau orang hitam itu insya Allah ketika kehujanan tidak akan luntur. Yang kedua, ketika kita punya suami hitam, insya Allah ketika kepanasan tidak akan leeh. Nah, leeh, Bu. Meleleh gitu lah ya. Yang ketiga, ketika kena paku orang hitam, rak, insya Allah anti gores. Tetap aja hitam gitu ya. Makanya keuntungannya, jangan dilihatin aja suami. Maaf, ibu cium kening suami sama dengan mencium Hajar Aswad. Subhan. Awas, praktekin bagi sini. Praktekin. Siap, praktekin, siap. Pulang dari sini, salim ke suami. Sini kau Hajar Aswad yang terbelakangan karena suaminya hitam. Ibu langsung mundur, cium suami. Hajar Aswad, masya Allah. Woi, kita ngelakuin umroh ke sana, ibadah umroh, ibadah haji susah cium Hajar Aswad. Ternyata dengan subhanallah, kasih sayangnya Allah, Allah menciptakan seorang suami dicium keningnya sama dengan mencium Hajar. Subhan. Kalau suami apa pahalanya? Suami mencium seorang istri sama dengan 7.000 kuda. Sedekah 7.000 kuda. Subhan. Apalagi suami mencium keningnya istri dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nekok. Itu pahala yang luar biasa. Kenapa? Di bulan yang dimuliakan kemarin, hal yang sekecil pun akan Allah tambahkan pahalanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Kadang pemuda ada ya pemuda ya. Maaf Bu, pemuda itu kadang-kadang nanya, kalau suami sama istri ada pahalanya, istri sama suami ada pahalanya, pemuda ada pahalanya. Tapi syarat kalau misalkan mau ngapelin seorang kekasihnya ataupun pacarnya, syaratnya malam Jumat Kliwon. Sebelum datang pakai minyak nyong-nyong dulu.
Beres tarik seorang kekasihnya, pacar ditarik, tangannya sini kok Adinda, kecut keningnya, GGM itu pahalanya apa? Pahalanya sama dengan mencium 7.000 pantat monyet. Gak ada pahalanya ketika dulu ya. Artinya kenapa? Kita melakukan sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan Allah kabulkan. Amin. Bahkan ditambah-tambahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu maaf, perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum kita menerangkan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maaf, kita buka dulu namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad namanya Mim, Ha, Mim, Dal. Mim yang pertama menunjukkan maujudul khalqi li sababi. Adanya makhluk di dunia ini disebabkan karena adanya baginda Nabi besar Muhammad. Hak dalam lafaz Muhammad menunjukkan hayatul khalqi li sababi. Hidupnya makhluk di dunia ini disebabkan karena hidupnya baginda Nabi besar Muhammad. Mim dalam lafaz Muhammad menunjukkan mautul khalqi li sababi, meninggalnya makhluk di alam dunia ini disebabkan karena meninggalnya baginda Nabi besar Muhammad. Dal dalam lafaz Muhammad menunjukkan dukhulul khalqi ilal jannati li sababi, masuknya makhluk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena masuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ibu maaf Pak, di situ ada obrolan antara Allah dengan Rasulullah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq." Andai kata aku tidak menciptakan engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan dunia beserta isi-isinya. Di situ ada obrolan antara Allah dengan Rasulullah. "Ya Muhammad, apakah engkau tahu aku menciptakan engkau? Engkau buat siapa?" "Iya ya Allah." "Buat siapa emangnya ya Allah?" "Ya Muhammad, aku menciptakan engkau, engkau buat aku." Rasul nanya kepada Allah, "Ya Allah, andai kata aku diciptakan buat engkau, engkau menciptakanku, engkau buat siapa ya Allah?" Allah menjawab, "Ana liman shalla alaika," aku untuk orang-orang yang sering membacakan sholawat kepadamu. Artinya kalau kita sering membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, apapun yang kita inginkan, pasti akan Allah kabulkan. Bukan hanya Allah mengabulkan keinginan kita, tapi Allah menambahkan zada tasyrifan, akan ditambah-tambah kemuliaan dari Allah Subhanahu. Yang ditanyakan ibu sering baca salawat, sering. Bu, gayam mulu, gayam si ibu mah. Sering baca salawat, sering baca sholawat. Saya mau tanya, banyak baca sholawat apa banyak lihat HP? Lihat HP. Sekarang zamannya zaman HP. Anak kecil punya HP, bapak-bapak punya HP, ibu-ibu punya HP, bahkan nini nenek ada di Johar punya HP. Punya grup segala, grupnya grup WA. WA-nya apa? Roni, rombongan, nini, ayah saya jadi itu. Gara-gara zaman HP sekarang. Maaf, kita kemana-mana kadang bawa HP, benar gak Bu? Saya mau tanya, ibu kalau punya suami sakit, suami dibawa ke klinik apa dipoto? Tuh, jujur tentang sesi itu. Suaminya lagi sakit, foto. Suaminya berak mulu, cepet, bikin status di Facebook. Aduh, suamiku lagi modman nih. Temannya nanya, apa sih modman? Lagi modal mencret. Berak bawa ke Facebook. Tapi kenapa ibu walaupun kita punya HP, menurut usul fikih al-umuru bimaqasidha, perkara itu tergantung tujuannya. HP dipakai baik pasti bakal baik, HP dipakai jelek pasti bakal jelek. Kenapa? Maaf ibu, walaupun kita membaca sholawat sekali, insya Allah akan Allah balas 10. Ketika kita baca sholawat 10, akan Allah balas 100. Ketika kita baca sholawat 100, akan Allah balas 1000. Maka jelas ibu, kalau orang membaca sholawat 1000 kali, pasti tidak akan pernah tersentuh api neraka. Sekelas api neraka tidak bisa menyentuh jasad seseorang yang membacakan sholawat, apalagi di dalam kubur pasti jasadnya bakal utuh.
Di antaranya jasad yang utuh, yang pertama para anbiya wa rasul, yang kedua para syuhada, yang ketiga orang yang sering adzan di masjid karena Allah, yang keempat orang yang mengamalkan ilmunya, yang kelima diantaranya orang yang sering membacakan surat Al-Mulk, Tabarok. Sering ibu? Ada kisah di daerah Kerawang, ada seorang istri seorang polisi selama 20 tahun dikuburkan, mau dipindahkan ke daerah Jawa, ternyata pas digali jasadnya masih cantik dan utuh. Seorang kiai nanya ke istrinya, ibu, saya mau tanya, bapak, saya mau tanya pak, si ibu apa yang diamalkan ketika sebelum meninggal? Ternyata kata suaminya, si ibu kalau sebelum tidur suka baca surat yang tabarok kayak gitu. Ternyata baca surat Al-Mulk. Selama 20 tahun jasadnya masih utuh. Tapi ada yang paling lama di daerah Sukabumi. 70 tahun. 70 pas pelebaran jalan daerah Sukabumi digali, Masya Allah, jasadnya masih utuh, cantik, wangi, kain kafannya bersih, sampai meninggalnya dalam keadaan senyum. Kiai nanya ke anaknya, Assalamualaikum, Neng, ya Pak Kiai, ada apa? Anaknya, ini anaknya. Kalau si mama saya mau tanya, Neng, itu si mama apa sih amalannya ketika hidupnya di alam dunia, di dunia ini? Ah, Pak Kiai, si mama boro-boro hafal Quran, orang Sukabumi. Si mama boro-boro baca surat Al-Mulk juga nggak bisa. Si mama boro-boro bisa apa-apa. Si mama orang bodoh. Tapi iya apa kok bisa selama 70 tahun jasadnya masih baik, jasadnya masih bagus, masih cantik, bahkan wangi. Anak yang ngomong. Terusin jangan bu ini. Terusin jangan ceritanya. Nggak marah. Benar. Oke. Ketika anaknya ditanya sama Kiai, anaknya ngomong, iya Pak Kiai, maaf banget, punten banget. Ternyata amalan si mama sampai-sampai jasadnya utuh selama 70 tahun cuman 2. Apa? Ridho dan ikhlas suaminya nikah lagi. Bu, maaf bu, jamaah ada di Kerawang di Johar. Pas saya nanya, bu, di daerah Sukabumi 70 tahun bu jasadnya, emang apa aja Jan? Itu selama hidupnya dia ridho sama ikhlas suaminya nikah, itu langsung marah ke atas panggung. Gua mah nggak mau, lebih baik gua busuk dalam kubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin busuk dari jero kubur yang dapat sandung, gitu katanya. Ya Allah ya Bang. Tapi insya Allah suami kita soleh semua, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan ternyata dengan membacakan sholawat, apapun yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan. Amin. Siap baca sholawat? Siap. Siap baca sholawat? Siap. Kita baca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan di malam ini qalbu kita dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan hati kita menjadi hati yang bersih. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa
Ibu, bapak-bapak, pecinta sholawat. Ibu, bapak-bapak, semua pecinta Nabi Muhammad. Cinta sholawat, cinta sholawat, dan semua jadi lancar. Benci sholawat, benci sholawat, jangan sudah jadi kesasar. Muhammad. Ibu, ketika Rasulullah sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Hijr Ismail dibelah dulu dadanya. Tapi jangan menyangka bahwa kalau Rasul itu hatinya kotor, jangan. Menurut hadis Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa kalbunya, hatinya Rasulullah adalah turun ala tuhrin, suci di atas kesucian. Ini menjadikan sebuah isyarat buat umatnya Rasul, seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin sampai kepada Allah, maka kalbunya harus dibersihkan dahulu, hatinya harus dibelah dulu, bersihkan dari penyakit-penyakit hati yang bisa menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang harus kita hilangkan penyakit yang ada di dalam kalbu kita? Yang pertama, sifat hasud, penyakit hasud. Apa Bu? Hasud itu iri dan contoh ini mah contoh. Tetangga kebeli motor batuk, tetangga kebeli mobil batuk pilek, tetangga kebikin rumah masuk rumah sakit. Anaknya nanya ke emaknya, mak sehat? Tong, lu jangan nanya-nanya gua dah. Sekarang gua pengen tahu, Tong, itu tetangga gimana sekarang? Katanya lagi bikin rumah. Mak, udah jangan dipikirin, mak. Tetangga itu rumahnya luar biasa. Itu tetangga bikin rumahnya 80 tingkat. Katanya kalau di tingkat pertama, cebok tingkat 80. Garing langsung sih kata. Dan ternyata ketika emaknya ngedenger kayak gitu, langsung ngap. Akhirnya motor gak kebel, mobil gak kebel, rumah gak kebik. Akhirnya modar sibuk. Gara-gara apa? Gara-gara punya penyakit hasud, penyakit. Kadang-kadang aja kita mah suka ada aja orang yang hasud. Maaf Ibu, kalau ada orang yang hasud kepada kita, kita harus berterima kasih. Karena apa? Dalam satu keterangan, rizqul hasid lil mahsud. Rizkinya orang yang punya sifat hasud akan pindah kepada orang yang dihasudi oleh orang yang punya sifat hasud. Itu keuntungan buat kita. Keuntungan buat kita. Bahkan di dalam kitab Komit Tugian mengatakan, ada satu kisah antara iblis dengan Fir'aun ngobrol. Fir'aun didatangin oleh iblis, ketok pintu. Kata Fir'aun dalam, siapa? Siapa di luar? Lah katanya lu ngaku Tuhan, tapi lu kagak tahu gua di depan siapa. Beda lagi kata Fir'aun. Gua iblis. Oh kata Fir'aun, ada apa iblis? Buka dulu dong pintunya, on. Dibuka sama Fir'aun. On, iya Blis. On, iya Blis. Apa? Gitu. Fir'aunnya agak budak dikit itu ya. Apa Blis? Lu mau tanya, mau tahu lah On? Apa tuh? Ada orang yang paling brengsek lebih dari lu. Fir'aun kaget. Lah perasaan gua doang orang yang paling brengsek di dunia ini.
Ternyata iblis menjawab, ada lagi orang yang paling brengsek, lebih brengsek daripada engkau Firaun. Siapa iblis? Orang yang mempunyai sifat hasud di dalam hatinya itu lebih daripada Firaun. Na'udzubillahi min. Itulah sifat hasud hilangkan. Ada pertanyaan, sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, andai kata saya punya penyakit hasud, gimana cara untuk menghilangkan penyakit hasud tersebut? Rasul menjawab, wa idza hasadta fastaghfirillah. Andai kata engkau mempunyai sifat hasud di dalam hati engkau, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal, semuanya astagfirullah, minal. Itulah istighfar untuk menghilangkan penyakit hasud yang ada di dalam hati kita. Apalagi yang harus kita hilangkan supaya kita bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Suci dan kita pun hati harus suci. Mana yang harus hilangkan penyakit yang di dalam hati? Suudon. Suudon itu jelek sang. Ada orang yang tadinya ngelihatnya itulah setiap hari cuman cangkul doang. Cuman cangkul, pekerjaan nggak ada, bahkan bisnis nggak punya. Tapi aneh, katanya orang cuman mencangkul doang setiap hari, tapi mobilnya mewah, rumahnya megah, motornya banyak, di mana-mana tanahnya. Kadang-kadang tersirat di dalam hati orang yang mempunyai sifat suudon, kadang-kadang dia suudon terhadap orang lain. Kayaknya mujabagong ini mah kayaknya nih, itu teh suudon itu tidak boleh. Hilangkan suudon. Apalagi takabur, sombong dengan dunia, sombong dengan ilmu, tidak ada apa-apanya. Hilangkan sombong. Apalagi sombong dengan dunia. Ada di daerah sana orang yang sombong kalau ke pasar, maaf ini memaaf. Kalau pakai cincin emas semua 10 jari dipakein semua. Beli ke pasar, beli jengkol. Nanya ke tukang jengkol, mang ini sekilo berapa mang? Ini sekilo berapaan mang? Dia cuman mau ngeliatin cincin yang 10 jari dipakein semua. Begitu tukang jengkol langsung ngomong ke orang yang sombong tadi, mau berapa kilo lo? Hah? Ternyata tukang jengkol giginya pakai emas semua. Itu baru amat tukang jengkol udah kalah, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Maka ketika sebelum Rasulullah diisra dan dimi'rajkan, dibelah dulu dadanya, dibersihkan, maka terus perjalanan sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah, membawa sholat 5 waktu, 5 waktu. Maaf, makanya sholat itu Masya Allah. Jadi dibandingkan di dalam diri kita, kalau disamakan jasad di dalam diri kita, sholat itu bagaikan kepala di badan. As-sholatu lil muslim kaman zilatir ro'si fil badan. Sholat itu buat orang-orang muslim maupun muslimat bagaikan kepala di badan. Berarti kalau kita ngaku muslim tapi enggak sholat, berarti muslim tersebut ada badannya, enggak ada kepalanya. Apa namanya? Hantu. Atau biasa dipanggil juri. Berarti maaf ibu-ibu, kalau misalkan punya suami tapi suaminya kagak sholat, berarti ibu-ibu malam dipeluk sama Kalau bapak-bapak punya istri tapi kagak sholat, berarti bapak-bapak meluk Ini mah anaknya kagak sholat, uangnya kagak sholat, bibinya kagak sholat, neneknya kagak sholat, kakeknya kagak sholat, berarti keluarga. Berarti maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong rumahnya tempelin dengan stiker
namain the big family of Juri. Keluarga besar karena enggak sholat. Ajarkan anak kita, didik anak kita supaya bisa sholat. Jangan sampai maaf, kalau kita sholat itu harus benar-benar. Artinya kadang-kadang kalau misalkan kita nyuruh sama anak kita, nyuruh sholat tapi kitanya belum siap-siap. Ada yang kayak gitu? Saya mau tanya sama ibu. Ibu pengen punya anak soleh? Pengen gak punya anak soleh, Bu? Wih, pengen gak? Maka pulang dari sini anaknya namanya ganti semua, soleh semua. Insya Allah kalau kita punya anak namanya soleh, pasti ke nya juga soleh. Siapa ini? Soleh tuh semuanya. Makanya kita harus punya anak soleh supaya bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya ketika meninggal dunia. Insya Bu, maaf, didik anak kita dari jangan pun dari sholatnya cium tangan kepada orang tua kayak gini nih. Tuh. Sering nggak? Kadang-kadang anak sekarang mah cium tangannya ke pipi, ya kan? Kadang ke sini ada yang ke sini ada. Lama-lama ke pantat tuh cium tangan. Maaf ibu, kenapa kita harus mencium tangan kedua orang tua kita? Nih. Saya mau tanya, Asmaul Husna ada berapa? 90 itu menurut Dohir. Tapi di dalam kitab tafsir Al-Istirbadi, Asma Allah, namanya Allah itu ada 4.000. 1.000 Allah yang tahu. 1.000 malaikat yang tahu. 1.000 Allah simpen di Lauhil Mahfud. 1.000 Allah bagi-bagi. 300 dalam kitab Taurat. 300 dalam kitab Injil, 300 dalam kitab Zabur, yang 100 Allah simpan di dalam kitab suci Al-Quran. 100 dibagi 2, yang 1 bagian batin, yang 99 bagian dohir. Ibu tahu Allah menyimpan bagian tersebut di mana? Di telapak tangan ibu yang kanan. Lihat, ada huruf Arab di sini yang kanan. Yang kiri juga ada huruf Arab. Yang kanan 18. Ada Bu. 18. Yang kiri 81. Jumlahkan 18 tambah 81. 90. Ketika 18 Asmaul Husna apa? Nomor 18 Asmaul Husna adalah Al-Fattah, yang maha pembuka. Kalau tangan kita dicium sama anak kita, pasti anak kita akan terbuka hatinya. Insya ciumnya kayak gini. Harus dididik dari cium tangan. Insya Allah akan dibuka hatinya. Karena apalagi tangan ibu-ibu nyambung. Ketika dicium nyambung ke kolbunya anak-anak. Insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya. Maka di dalam peringatan tersebut, peringatan itu kita mengingat-ingat jasa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Bahkan sekarang bulan Sya'ban adalah bulan yang mana diturunkannya ayat untuk membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu sholat. Bahkan tema malam ini, mari menggapai puncak kesadaran hati akan kebutuhan sholat hingga mati. Hingga, karena kita semua akan mati. Saya mau tanya sama ibu, kalau mati mau dibacain Quran apa Quran? Quran apa Quran? Dibacain apalagi anak-anak kita kalau bahasa kalau Al-Qurannya jago bacanya. Enak Bu, kita punya anak 3. Misalkan beda profesi semua. Yang pertama TNI, yang kedua pejabat, yang ketiga santri. Kalau semuanya 3-3-nya bisa baca Quran, enak.
ketika kita sakaratul maut yang memandoin kakaknya TNI. Contoh, ibu-ibu lagi sakaratul maut sama bapak-bapak nih, ibu-ibu lagi sakarat maut, kakaknya langsung memandoin yang tentara, ke adik-adiknya yang baru datang dari mana-mana. Kata kakaknya, kepada adik-adikku, kita baca Quran semuanya. Yang satu Yasin, yang kedua Tabarok, yang ketiga Tahlil. Siap, ya. Tiga-tiganya baca Quran di depan ibu dan bapaknya yang lagi sakaratul maut. TNI walaupun gagah tapi baca Qurannya luar biasa enak, Bu. Ketika sakaratul maut, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Enak. Pejabat baca surat Tabarok, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku ala kulli syai'in qadir. Yang santri baca talqin di depan, baca tahlil di depan orang yang meninggal, ibunya yang ingin meninggal. Dipelajari, ditalqin la ilaha illallah, langsung. La, kata ibunya, la ilah. Enak, Bu. Kalau kita punya anak soleh, enak. Kalau meninggal pasti ada yang ngirimin Fatihah, ada yang ngirimin bacaan Al-Quran, enak, Ibu. Makanya mudah-mudahan anak kita mudah menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Pas setengah 12 ini kata panitia ada hadiah. Dek, woi anak-anak, tuh ada hadiah. Berapa hadiah ini? Ada 3 hadiah. Ada 3 hadiah. Tuh, siapa yang berani ke depan? Itu berapa hadiah? Tambahan banyak banget ya Haji. Nah, ayo anak-anak, siapa yang berani ke depan? Silakan, Kang Haji mau ngasih apa? Ngasih soal. Dek sini. Siap, duduk sini. Sini, lihat di sana. Coba ini nih yang mana? Jangan malu-malu. Namanya siapa? Ini? Kirana. Anindya, tolong bacakan surat Al-Ikhlas. Ayo. Oke, siap. Iya, panitia. Paling ini doang ya? Ini aja listriknya ngebul katanya. Ya. Qul huwallahu. Lam. Ya. Tepuk tangan buat Aminda. Yang kedua, sholat ada berapa waktu? Baca, ada 5 berapa? Ada berapa? 5 ada berapa? Sholat 5 waktu. Yang pertama sholat apa? Terus duhur. Tepuk tangan. Langsung dibagikan. Insya Allah panitia juga akan ngasih. Ternyata kalau lama ini soundnya berasap, Ibu. Semakin malam semakin berasap. Tapi insya Allah mudah-mudahan Ibu, kita terakhir kita bacain istighfar. Mudah-mudahan dengan adanya kita perkumpulan di tempat ini, insya Allah ini perkumpulan yang mana akan selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Astaghfirullah. Semuanya astaghfirullah minal Rabbi
zidni ilman nafi'an amalan salihah semuanya. Astaghfirullah دافع لكل شر جارمة كل خلنا والحبابنا ولولي المشايخ الموت العافية وعلى نية أن نضينا والقلوبنا وظلمنا ما تقال الهدى والأفاق والموت عن الاسم والإيمان بلا محنة والامتحان بكسر والدأنان ولكل نية صالحة. Sebutkan doanya masing-masing. Insyaallah doa terakhir sama kesepuhannya. Ini Fatihah dulu, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita bareng dengan ulama-ulama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'anna majalasani. Barang siapa yang berdudukan dengan seorang alimul ulama, maka seakan-akan dia berdudukan denganku, kata Rasul. Barang siapa yang berdudukan denganku, maka aku akan mendudukannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di tempat yang berkah, yang dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, insya Allah di malam ini keinginan kita pasti akan Allah kabulkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, nas'alukal ijabah wal barakah wa syafa'ah wal manfa'ah wa siyah wa salamah wal istiqamati ala mahabbatillah wal istiqamati ala mahabbati Rasulillah wal istiqamati ala mahabbati awliyaillah bihaqqi qiraati surati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bentar doa, jangan dulu pulang, doa dulu ya. Sekian saja dari saya, an urid wa antum turid, wallahu fa'alu lima yurid, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.